Shalom, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sukacita melimpah dan anugerah yang besar dari Bapa yang telah memberi kita waktu sampai pada malam hari ini, kita bisa berfellowship walaupun secara online. Nah, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami permuliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur senantiasa atas rahmat dan kemurahan-Mu atas kami. Hingga pada malam hari ini Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk berfellowship bersama. Kiranya tangan kasih-Mu terulur atas kami, mengurapi dan menjamah setiap hati kami yang rindu akan Engkau. Karena kami percaya ketika Engkau hadir, yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah Tuhan beri sukacita melimpah, dan yang patah semangat Tuhan beri pengharapan baru di dalam nama-Mu yang berkuasa. Berotoritaslah Engkau ya Bapa di tengah-tengah persekutuan kami dan memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Kami mulaikan persekutuan Imamat Rajani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa kabar? Semua tetap bersemangat ya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan walaupun secara online. Tapi biarlah itu tidak membatasi kita, tidak membatasi kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian yang akan kita naikkan pada malam hari ini. Nah, pujian ini berbahasa Jawa. Saya teringat Ibu Sri dan juga Nenek Kenwi ya, yang suka banget lagu ini. Nah, kita pun jangan kalah semangat. Ayo kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Yes, haleluya.
Yesus kula matur nuwun. Amin. Tuhan Yesus, kami merindukan firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Firman yang menguatkan kami untuk kami bisa melewati setiap proses kehidupan kami. Firman-Mu yang mengubahkan kami untuk menjadi pribadi yang berkemenangan, pribadi yang mengalami Engkau dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, dan aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, dan aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Walaupun kami tidak dapat melihat Engkau Tuhan, tapi kami tetap percaya Engkau tidak pernah pergi bekerja dalam kehidupan kami. Saat kami mencari wajah-Mu, saat kami mencari kebenaran-Mu Tuhan, Engkau sedang bekerja atas kami. Pemeliharaan-Mu sungguh sempurna, dan tidak ada satupun janji-janji-Mu yang tidak tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita katakan sekali lagi bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bila ada seruan kami pada malam hari ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk hari ini, di mana saatnya kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, berikan kami pengajaran-pengajaran yang benar. Namun sebelumnya, kami juga mohon, kuduskan kami, kuduskan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap ditegur, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Keluarga besar Ekumenik Mamat Rajani, selamat malam. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk ibadah online yang kita adakan setiap hari Jumat. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa beribadah, kita bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan ya, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik. Yang tentunya tema pada bulan ini adalah financial freedom. Nah, pada kesempatan malam hari ini ya, saya akan membahas satu topik ya mengenai financial freedom, yaitu faktor-faktor yang membuat kita menjadi hamba uang. Apa saja faktor-faktor itu? Sebelumnya, dalam pengajaran financial freedom yang telah dibagikan oleh Bapak Pembina, Bapak Kembi ya, dikatakan bahwa salah satu rahasia daripada financial freedom adalah menjadikan Allah sebagai Tuhan dan uang sebagai hamba. Ya, sekali lagi, menjadikan Allah sebagai Tuhan dan uang sebagai hamba. Kita baca dulu ya, ayatnya di Matius 6 ayat yang ke-24. Matius 6 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jelas ayat ini berbicara bagaimana kita itu harus mengabdi kepada Tuhan. Itu harus, itu kewajiban mutlak. Karena kalau kita tidak mengabdi kepada Tuhan, kita pasti mengabdi kepada dunia, mengabdi kepada Mammon. Nah, terkait hal ini ada satu pernyataan ya, atau suatu quote yang menarik ya, yang telah dibagikan oleh Bapak Pembina. Tentunya quote itu adalah berbunyi demikian ya, bahwa uang itu adalah hamba yang baik. Sekali lagi, uang itu adalah hamba yang baik dan tuan yang jahat ya. Jelas maksudnya di sini. Uang disebut hamba yang baik karena dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita bisa memerintahkan uang untuk membayar tagihan-tagihan. Bahkan kita bisa menggunakan uang untuk pelayanan, untuk pelebaran kerajaan Allah. Kita bisa menggunakan uang untuk menolong sesama. Tapi gara-gara uang kita bisa meninggalkan pasangan hidup kita. Mengerikan bukan? Gara-gara uang kita bisa melakukan kejahatan yang paling jahat. Bahkan gara-gara uang kita bisa merugikan sesama kita. Kita bisa betul-betul menghancurkan rumah tangga kita. Dan bahkan gara-gara uang kita bisa menjual iman kita. Ini sangat mengerikan. Di sini kita bisa memahami uang itu adalah tuan yang jahat. Karena itu jangan jadikan uang sebagai tuan, tapi jadikan uang sebagai hamba. Nah, oleh karena itu ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan supaya kita ini tidak menjadi hamba uang, atau faktor-faktor ini saya berikan supaya kita itu bisa koreksi apakah saya dan saudara itu saat ini kecenderungannya itu menjadi hamba uang atau hamba Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan adanya faktor-faktor ini kita bisa tahu seberapa dalam saya atau Anda jatuh, atau seberapa dalam juga kita sudah meninggalkan uang sebagai tuan kita. Kita mulai yang pertama ya. Yang pertama ya,
adalah faktor hukum proses. Maksudnya seperti ini maksudnya ya. Ketika kita tidak mau mengikuti proses dalam hal keuangan, maka itu tandanya kita sedang berada di bawah uang. Artinya uang menjadi tuan kita. Semisal investasi. Dulu saya banyak sering ditawari ya mengenai berbagai macam investasi. Investasi yang hasilnya itu instan. Nabung 1 juta, nanti bulan depan hasilnya 2 juta, ya kan? Nabung 5 juta, bulan depan 10 juta. Nah, dulu ada investasi ya yang sangat menarik ya, yang sering ditawarkan ke saya, dan saya percaya saudara juga pernah mendengar investasi ini atau bahkan juga pernah melakukannya ya. Namanya MMM namanya itu ya, MMM ya. Itu saudara saya kena puluhan juta itu ya, MM ya. Awal-awal ditawarkan dengan hasil yang menggiurkan. Saya investasi 2 juta, nanti saya bisa ambil mungkin 3 juta, 4 juta dan sebagainya, ya kan? Nah, itu adalah sesuatu yang instan, ya, tidak mentaati hukum proses, ya, hukum proses. Jadi hukum proses itu adalah dalam bukunya John Maxwell ya, The Law of Leadership, dikatakan bahwa hukum proses itu berbicara bahwa kepemimpinan itu tidak terjadi dalam waktu 1 hari, tidak. Tapi kepemimpinan itu adalah sebuah proses yang panjang. Seperti itu kurang lebih ya bunyinya. Nah, demikian pula dengan yang namanya keuangan juga sama, ya kan? Banyak yang tergiur, banyak yang ingin cepat-cepat mendapatkan hasil yang maksimal, yang banyak. Bahkan saya juga dengar ada banyak hamba Tuhan, bahkan juga sekelas pendoa juga ikut juga main di situ, ya kan? Ini parah saudara, parah sekali itu ya. Jadi tidak mau ikut hukum proses, ya. Dalam hal ini saya contoh investasi. Sebenarnya investasi itu tidak apa-apa, saudara. Investasi itu sebenarnya menurut saya itu penting. Setiap dari kita itu kalau bisa investasi, dan investasi itu jenisnya bukan hanya uang, ada investasi waktu, ya, selain juga investasi uang. Investasi waktu itu untuk mengasah keahlian, untuk keahlian dalam bidang memasak, atau mungkin keahlian dalam bidang kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah kita belajar dengan waktu yang kita gunakan, maka itu akan membuahkan hasil, ya. Nah, yang paling bahaya ini adalah investasi uang, ya kan? Investasi uang tanpa adanya satu proses atau tanpa adanya kemauan dari kita untuk mempelajari lebih dalam lagi bagaimana perusahaan ini bisa memberikan hasil yang instan. Kita hanya ikut saja tanpa mempelajari. Ini berbahaya. Karena itu kalau dari kita ini sudah gampang tergiur, gampang masuk dalam suatu investasi yang seperti itu. Nah, jangan-jangan kita ini sudah menjadi hamba uang. Kita kejar uang, kita kejar hasil uang yang besar dengan proses yang sedikit. Nah, seperti itu. Nah, tadi balik lagi mengenai investasi, ya kan? Bahwa investasi itu penting karena Tuhan sendiri juga mengajarkan kita untuk berinvestasi secara nggak langsung ya, melalui, kalau di Alkitab itu ada perumpamaan mengenai talenta. Itu kan investasi. Jadi investasi itu diharapkan kita memberikan pengorbanan ya dalam bentuk uang ataupun waktu, diharapkan untuk kedepannya itu setelah kita pelajari, setelah kita berproses, menghasilkan uang juga, menghasilkan harta juga, baik dalam bentuk tadi uang ataupun dalam bentuk keahlian ataupun dalam bentuk yang lain. Nah, itu contoh ya. Jadi kita ini harus mentaati hukum proses. Kita yang tidak mentaati hukum proses, saya jamin kita sedang masuk dalam jebakan uang sebagai tuan kita. Uang bukan lagi hamba kita, uang tuan kita. Kita jebakan investasi, ya. Satu lagi ya, contoh yang menarik ya. Dulu itu ada yang booming dulu sekali itu ya. Saya juga waktu itu kena juga booming mengenai jual beli bunga, ya, bunga ya. Jadi pada waktu itu ada sebuah tanaman itu yang booming ya, yang dimana itu harganya fantastis, bisa mencapai ratusan juta, puluhan juta, ya kan? Dan ternyata saya juga ikut-ikutan gitu loh. Saya tertarik ini, ya kan? Tertarik. Saya beli 1 juta atau 2 juta dengan harapan nanti bisa mendapatkan hasil yang banyak.
Namun apa yang terjadi, saudara? Ternyata saya beli dengan harga yang semahal itu, sampai bunganya mati pun itu tidak laku, saudara. Tidak laku tanaman itu ternyata, ya kan? Dan dari sini saya belajar, oh iya ya, kenapa sih aku ikuti-ikutan? Kenapa kok aku tidak taat hukum proses? Dan bukan hanya itu saja ya, di internet, di dunia maya itu banyak sekali ya tawaran-tawaran investasi yang nggak jelas, ya. Apalagi ini saya juga teringat juga ini ya, ada juga kadang-kadang yang share lewat WA, ya, share lewat WA. Misalkan begini, sepatu merek A memberikan hadiah dengan hanya mengisi survei saja, Anda dapat hadiah sepatu merek A. Nah, ini kan nggak jelas gitu ya. Jadi saya cuma mengisi survei yang simple ya dari sebuah WA, kemudian saya dapat hadiah. Ini kan sesuatu yang nggak jelas ya, nggak pasti ya, instan, maunya instan. Sesuatu yang instan itu kurang baik ya. Sesuatu yang instan kurang baik dan tidak baik pasti ya. Bahkan makanan instan pun tidak baik seperti itu. Nah, kalau kita itu sering ya tergiur seperti hal seperti itu arahnya kita pasti jadi hamba uang, bukan jadi hamba Tuhan. Ya. Karena itu cek sekarang apakah saya mudah tergiur dengan hal-hal yang instan, dan apakah saya adalah orang yang taat dengan hukum proses. Saya juga koreksi, kita semua koreksi. Amin. Yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup ya. Gaya hidup di sini adalah gaya hidup yang dipaksakan. Saya kasih contoh misalkan ya. Masih contoh. Uang saya ini mampunya hanya beli rumah tipe 21 di perumahan subsidi. Namun karena gaya hidup, wah saya kalau tinggal di rumah ini saya nggak bisa, saya nggak kerasan. Ya kan, saya maunya rumah yang tipenya tipe 100, ya kan, yang tipe yang di tengah kota. Padahal uang saya itu mampunya cuma beli yang tipe 21, itu pun rumah subsidi. Saya maksa, saya akan jadikan DP. Akibatnya apa akibatnya? Saya harus bayar cicilan itu mati-matian. Bulan demi bulan saya harus bayar cicilan itu mati-matian. Saya bekerja untuk uang. Saya jadi hamba uang. Gara-gara gaya hidup. Ya kan? Satu contoh lagi misalkan mobil, ya kan? Ya kan? Mobil. Ya. Betul, naik mobil itu lebih nyaman, lebih enak daripada naik motor. Tapi kita harus ukur dulu kemampuan kita. Apakah saat ini saya butuh mobil atau tidak? Ya kan? Apakah saat ini saya mampu beli mobil atau tidak? Ya kan? Kalau saya saat ini mampunya hanya naik sepeda motor, belum bisa mampu untuk beli mobil, ya kita berdoa dulu. Kita balik lagi yang pertama, taati hukum proses. Kita berproses, kita berdoa supaya nanti kalau ada berkat kita bisa punya mobil dan kita bisa untuk pelayanan dengan mobil tersebut. Tapi banyak yang tidak mau ikut proses, langsung ambil mobil, langsung kredit, dan tentunya kreditnya itu bayarnya sulit, bayarnya itu waduh susah banget gitu. Nah ini susah saudara, ini susah sekali. Kalau sudah demikian, sekali lagi ya baik lagi, kita tidak lagi ikut dalam satu patron bahwa kita itu hamba Tuhan, tapi kita adalah hamba uang. Karena kita akan kejar uang terus, kita akan cari uang terus untuk bayar kredit, untuk mengikuti gaya hidup kita akan terus bekerja untuk itu. Dan itu sangat menderita ya saudara. Kelihatan dari luar, wow bagus, tapi dari dalam sangat menderita. Dan saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu ya. Saya percaya kita semua dalam hikmat Tuhan ya, dalam mengatur keuangan. Karena itulah financial freedom harus benar-benar jadi tujuan kita. Financial freedom bukan berarti kita harus kaya, kita harus punya kekayaan yang luar biasa, tidak. Financial freedom artinya keuangan kita ini bisa kita kelola, bisa kita manage, dan khususnya berguna bagi kerajaan surga. Amin. Ya. Nah, terkait dengan gaya hidup ini ya, saya menyoroti juga banyak yang juga hanya beberapa kelompok orang itu dalam lingkungan pergaulan itu hanya mau bergaul dengan orang-orang kelas atas, ya dalam tanda kutip. Di gereja pun mereka bergaul dengan golongan kelas atas. Nah, ini juga sudah tidak benar. Ini sudah mengarah kepada tadi hamba uang, bukan hamba Tuhan. Ya. Karena itu bersyukur yang di sini ya, kita semua sama-sama bergaul, kita semua tidak pandang kaya miskin, semua sama-sama bergaul, sama-sama saling mengenal, supaya betul-betul kita saling support, saling topang untuk kita menjadi sempurna seperti Bapa. Amin. Nah, yang terakhir, yang ketiga,
apa yang menyebabkan kita sebagai hamba uang itu adalah mindset kita. Yang ketiga adalah mindset kita. Artinya begini, kita ini suka mengukur segala sesuatu dari sudut pandang duit. Nah itu ya. Jadi kalau kita suka melakukan demikian, sudah dipastikan kita itu hamba uang, bukan hamba Tuhan. Artinya seperti gini, pelayanan yang diukur bukan keberhasilan dalam melayani jiwa-jiwa, tapi yang diukur adalah kamu dapat berapa gitu, ya kan? Itu pelayanan. Kesuksesan seseorang yang diukur itu apa? Berapa kekayaanmu, ya kan? Kemudian apalagi seseorang itu bisa dikatakan berhasil kalau uangnya banyak. Jadi semua itu kita ukur dari sudut pandang uang. Jadi sudut ngukur A dengan uangnya berapa, ukur si B uangnya berapa. Kalau uangnya sedikit berarti dia nggak sukses, berarti dia nggak berhasil. Kalau uangnya sedikit berarti dia tidak diberkati. Ini teologi kemakmuran. Jadi teologi kemakmuran itu adalah teologi yang mengajarkan kita menjadi hamba uang, bukan hamba Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, oleh karena itu pengajaran mengenai financial freedom ini sangat penting supaya mindset kita berubah, supaya mindset kita itu tidak lagi berfokus kepada dunia namun kepada Tuhan. Saya percaya kita semua saat ini ya, dan terus akan diajarkan terus ya pada hamba-hamba Tuhan yang lain ya, di mana Pak Kempi sebagai pembina untuk bisa memimpin dalam pengajaran ya. Saya percaya kita semua akan bertumbuh. Demikian, itulah 3 faktor yang membuat kita sebagai hamba Tuhan. Sekarang mari kita buka hati kita masing-masing ya. Kalau kita memang benar-benar masih terikat ke dalam 3 faktor ini, kita bertobat, kita merubah mindset kita merubah gaya hidup kita taati hukum proses supaya kita betul-betul bisa menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor lain yang ingin saya berikan ya, namun waktu tidak cukup ya. Kita akan segera masuk ke diskusi. Mari kita berdiskusi. Shalom, demikian khotbah saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam para malaikat surgawi yang sudah berkemah di sekeliling kami. Dimanapun kami berada Bapa, Engkau selalu mengarahkan roh-Mu Tuhan tetap hidup bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kalau ibadah pada malam hari ini boleh terselesaikan dengan baik. Itu adalah semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih dengan pujian penyembahan yang sudah dibawakan Tuhan oleh Widya pada malam hari ini. Biarlah kiranya itu menyenangkan hati-Mu. Dan kami bersyukur kalau malam ini kami boleh dapat pelajaran ataupun pendidikan yang baik Tuhan. Engkau didik kami dengan firman-Mu lewat Bapak Ganda. Engkau memberkati Pak Ganda Tuhan. Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati Tuhan sandang pangannya Bapa. Terima kasih. Kami boleh berkata Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Dalam setiap kehidupan kami, Engkaulah Bapa kami yang selalu memberikan kepada kami Tuhan dengan tepat waktu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Untuk kami tetap tahu bahwa semua berkat itu adalah berasal dari-Mu. Taruh itu dalam hati kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kami boleh berubah dari satu hari ke hari yang akan datang. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bawa bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terjadilah Bapa kedaulatan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Baik itu setiap rencana-rencana yang diaturkan oleh Bapak Presiden kami Tuhan. Kedaulatan Tuhanlah yang berkarya. Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan, Bapak Presiden juga Tuhan boleh mengalami bahwa Engkaulah yang Allah yang memberkati dia. Berikan hikmat marifat kepadanya Tuhan dalam setiap menjalankan misi dan visi di negara ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para jajarannya Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan daripada roh-roh korupsi. Biarlah mereka Tuhan boleh melakukan yang menjadi bagian mereka untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Kami juga membawa Tuhan para medis ke dalam tangan-Mu. Para dokter Tuhan. Bapa, berkati mereka, lindungi mereka, berikan mereka imun dari surga Tuhan, di mana mereka mampu Tuhan mengatasi para pasien-pasien Tuhan yang saat ini begitu banyak kami mendengar. Bapa, kami minta Tuhan, kedaulatan Tuhan terjadi dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau membawa Tuhan saudara-saudara kami Tuhan
dimanapun mereka berada yang sedang sakit Bapa. Ada Bu Hari Bapa, dia sakit dalam COVID. Kami percaya Engkau memulihkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih mengizinkan dia untuk tetap bertahan Tuhan dalam masa-masa sekarang ini. Kiranya pulihkan dia Bapa, pulihkan. Terima kasih Bapa. Masih banyak Tuhan saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi kami tahu dan Engkaulah Allah yang melawat mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat perekonomian Imamat Rajani. Bapa, persekutuan kami, persekutuan Imamat Rajani. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau melawat kami Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan lawatan-Mu Tuhan sempurna bagi kami. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami terlebih Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman-firman yang kami dengar Tuhan itu boleh menjadi nyata dalam setiap kehidupan keluarga Imamat Rajani. Engkau memberkati kami Bapa dalam masa-masa pandemi ini. Berikan kami imun surgawi-Mu Tuhan supaya kami boleh bertahan untuk melewati hari-hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan dengan semua yang sudah terlaksana program-program di Imamat Rajani Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang mengukuhkannya, dan bahkan Tuhan Kau tambahkan lagi hikmat marifat kepada semua para pengurus Imamat Rajani. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan hari-hari ke depan Bapa. Biarlah Engkau Allah yang berkarya, semakin banyak lagi orang dipulihkan, semakin banyak lagi orang yang tahu bahwa Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tutup ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, dengan kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur malam ini ibadah kami tetap kami merasakan kehadiran-Mu, sekalipun kami masih tetap online. Tuhan, saya berdoa supaya hati kami Kau terus satukan, kami menikmati persekutuan kasih, sehingga kami semakin melihat kebaikan-Mu dari hari ke hari dalam setiap kami. Terima kasih Bapak, sebelum kami selesaikan ibadah ini, Tuhan Engkau selalu berkati hamba-Mu yang sudah bertugas hari ini. Ada Bu Widya, Tuhan pakai dia terus Tuhan untuk lebih dalam menyembah Tuhan, sehingga ketika dia menyembah akan banyak orang dijamah. Kau pakai juga hamba-Mu Kuganda sebagai penyambung lidah-Mu, berikan dia terus hikmat lebih luar biasa, lebih tajam lagi Tuhan, sehingga melalui hamba-Mu ini akan banyak orang mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, semakin mengerti Tuhan. Terpuji Tuhan, dan kami semua tangan-Mu biarlah terulur memberkati kami sekali lagi Bapa. Kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh jamahan-Mu, dan kami butuh berkat-berkat-Mu. Dan akhirnya Tuhan, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa itu, dan persekutuan dari Roh Kudus, penyertaan Yesus Kristus terus-menerus bersama-sama dengan kami, dan kami nikmati itu dengan kekuatan dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.